Tapi di sini ditulis falillahi al-matsalul a'la. Tapi Allah tidak bisa disamakan dengan perumpamaan-perumpamaan itu semua. Maka sebagaimana alat bikinan manusia tidak bisa bekerja kecuali menurut aturan pakai yang telah ditetapkan oleh insinyurnya yang menciptakannya, begitu juga manusia la ta'malu hadhin nufus. Jiwa manusia tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Wala tastagillu hadhil qulub. Hati manusia juga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Wala tasra'u fi harakatiha. Tidak bisa berjalan cepat di dalam gerakannya. Terjemahan bahasa Indonesia itu ya kurang lebih ya, ada pilihan kata yang lain. Wala tattasi'u fi ato'iha. Tidak efektif kerjanya gitu ya, fi ato'iha. Kalau terjemahan letterleknya wala tattasi'u, dan tidak menjadi luas fi ato'iha, di dalam memberikan manfaat. Kok lebih enak yang letterlek ya, malah ya lebih enak yang letterlek. Illa idza kanat ala minhaji rabbiha. Kecuali apabila hati, jiwa, totalitas manusia itu berada di dalam pedoman Rabb-nya, pedoman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta al-hawadits al-kauniyah, sehingga sampai kepada peristiwa-peristiwa alam, al-hawadits al-kauniyah, peristiwa-peristiwa alam. Di sini disebutkan macam-macam, an-nasru, pertolongan Allah, termasuk peristiwa alam. Az-zalzalah, gempa. Al-faqr, kefakiran, kemiskinan. Kana sahabatu radhiyallahu anhum yufassirunaha kama allamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu sama sebenarnya, cuman pilihan kalimat ini menjadi berbeda rasanya. Para sahabat itu menginterpretasikan lebih luas daripada menafsirkan ya. Para sahabat itu menafsirkannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka. Hadihi kulluha innama hiya natijatu mukhalafati. Karena haknya pendek, jadi manhajillahi azza wa jalla, sampai kepada pertolongan, kemenangan kepada kaum muslimin. Gempa, kefakiran, bencana-bencana alam yang lain, itu bagi generasi awal kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, menerjemahkannya bahwa itu semua terjadi karena natijah, konklusi, kesimpulan, akibat daripada menyimpang dari manhaj Allah azza wa jalla, dari pedoman hidup yang diberikan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga ada kemiskinan. Karena apa? Karena menyimpang dari manhaj pedoman Allah azza wa jalla. Orang-orang kayanya tangannya tuker, ya kan? Hak yang tidak mestinya dia simpan, dia makan, bukannya dia simpan.
Saudara renungkan, dalam kehidupan masyarakat pasti ada orang kaya dan orang miskin, pasti. Sejak zaman dulu sampai hari ini. Tapi ya, rezeki yang diberikan kepada orang-orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Ada zakatnya, zakat saja saudara, belum sedekah umum tatawu. Zakat saja yang 2,5% minimal ya. Bisa sampai 20%. Tapi yang 2,5% kalau dijalankan dengan benar, tidak ada orang kelaparan. Orang yang paling miskin sekalipun cukup makannya. Saudara-saudara bisa melihat ada satu video bagus, Mujahidin As-Sabab, Mujahidin di Somalia dan sekitarnya ya, oleh kekhalifahan kafir ya, dianggap sebagai kelompok teroris ya. Kekhalifahan kafir, kalau kekhalifahan kafir boleh ya, tapi kekhalifahan Islam tidak boleh ya. Itu kalau musim pengumpulan zakat, ya kan, setahun sekali nisab, ya kan, setahun sekali ada nisabnya. Ada orang miskin, ya, sekian lama, pulang bawa 3 ekor kambing, ada yang bawa seekor sapi hamil, ada yang bawa unta, ya, menarik sekali. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang kelaparan. Tapi ini pembahasannya panjang sekali. Zalzalat al-ardu fi zamani Umar fa arsalu ila Aisyah radhiyallahu anha yas'alunaha an sababiz zilzal ya. Faqalat dhaharat ad-dhunub fil Madinah. Fa'tala Umaru al-mimbar wa qala ayyuhan nas ya. Wallahi li'an adat fazalzalat la ujawirukum fiha. Terjadi satu gempa bumi di Madinah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang dekatnya mendatangi Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya. Kemudian mereka bertanya tentang kenapa terjadi gempa bumi di Madinah. Selama ini tidak pernah terjadi. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, telah nyata perbuatan-perbuatan dosa di Madinah. Saudara-saudara renungkan pada masa itu. Kalau saya mengatakan dhaharat an ad-dhunub fi Indonesia, saudara marah. Hari ini perbuatan-perbuatan dosa telah dhahir, telah nyata terjadi di Indonesia, marah nanti. Ya. Mana ada dosa? Yang ada orang baik-baik semua. Orang-orang yang berpotensi berbuat dosa sudah ditangkap sama Densus, dimasukkan penjara sudah. Sekarang orang baik-baik, orang-orang yang sangat toleran, moderat, apalagi
senyum kepada semua orang, hatta kepada patung. Kita orang berbuat dosa itu orang yang bagaimana? Sekali lagi kembali kepada kalimat awal, mukhalafatu minhajillahi azza wa jalla. Menyimpang dari tuntunan Allah itu perbuatan dosa yang paling nyata. Saudara jangan lupa masalah itu ya. Jangan keluar dari definisi. Ya. Konghucu itu pernah mengatakan, kalau saudara mau mengatur sebuah negeri, tertibkan definisi-definisi. Ya. Konghucu itu ya hanya meniru saja sebenarnya. Tapi Allah mengilhamkan kepada dia supaya orang-orang yang tidak mau ngaji kepada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ngaji kepada Konghucu juga mendapatkan hikmah. Ya. Sekarang harus kita kembalikan definisi-definisi itu menurut yang semestinya, ya kan? Maksiat itu apa? Dosa itu apa? Ya kan? Ya, dan seterusnya. Kemudian setelah mendengar jawaban Aisyah radhiyallahu anha, telah nyata, dohir, ya, terang-terangan perbuatan dosa di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang khalifah, dia naik mimbar, dikumpulkan manusia itu, ayuhan nas, demi Allah, jika gempa ini sampai terulang, kalimat orang beriman itu menarik, jawami'ul kalim. Ya. Itu kan mestinya begini, jika kalian mengulangi perbuatan-perbuatan dosa kalian yang menyebabkan gempa ini akan terjadi lagi, kan mestinya begitu. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang disebut intertext. Ada yang kuliah di jurusan bahasa Indonesia, tidak ada yang tertarik, ya, kurang mentereng katanya. Apalagi bahasa Jawa, ya kan. Ya Anda ditipu orang Indonesia, tidak ngerti bahasa Indonesia, ya kan. Ditipu terus oleh orang Jawa, tidak ngerti bahasa Jawa, ya kan. Orang yang tidak memahami bahasa suatu kaum itu mudah ditipu oleh kaum itu. Gitu, ya kan? Monggo. Jika terulang kembali gempa ini, demi Allah, aku tidak akan hidup bertetangga dengan kalian lagi. Ditinggalkan.